tukar posisi. Nah, jadi ada suatu kejadian seketika Muhammad itu bernama Alhamdu. Ya, seketika Muhammad itu bernama Alhamdu. Seperti yang saya katakan tadi, nama beliau adalah Alif karena beliau ada pada Allah. Amim, waktu itu beliau dibangkitkan oleh Allah. Alif Lam Mim, waktu itu tidak nyata Allah, mereka nyata pada beliau. Kemudian Alhamdu, seketika pas dilahirkan, maka kita akan masuk pada nama beliau, Alhamdulillahi. Nah, ceritanya adalah, itu ada pada surat Al-A'raf 172. 172. Yang bunyinya, wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika aku mengeluarkan semua ruh anak Adam, aku akan saksi atas diri mereka satu persatu. Aku tanyakan kepada mereka, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kalian? Alastu, adakah tidak aku ini birabbikum dengan Tuhan kalian? Maka karena ruh tadi mendengarkan suara itu, ruh tadi melihat kepada Allah yang nyata dan yang berkata alastu birabbikum tadi. Karena ruh tadi berhadapan langsung dengan yang mengatakan alastu birabbikum tadi. Maka dia menjawab, bala syahidna. Benar, engkau dengan Tuhan kami dan kami menyaksikan engkau. Nah itu, benar engkau dengan Tuhan kami dan kami menyaksikan engkau. Nah, sewaktu itulah mereka percaya Tuhan itu memang ada. Maka mereka bernama dengan nama mukmin. Sewaktu itu pula lah mereka melihat Allah yang tidak nyata Allah, melainkan nyata utusannya yang bernama dengan Muhammad. Dan seketika itu pula lah Muhammad itu bernama dengan nama Alhamdulillah. Alhamdu itu bagi Allah. Alhamdu itu dengan Allah. Alhamdu itu serta Allah. Alhamdu itu wujud serta Allah. Makanya kalimatnya alastu birabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Gitu saudara. Nah sejak itu semua nur yang bersaksi di dalam Baitullah tadi. Ya, ingat Baitullah itu rumah yang diberkati. Rumah yang dibangun oleh Allah di negeri yang diberkati. Nah jadi Nur Muhammad tadi ada dalam rumah itu menyaksikan Allah yang nyata Muhammad. Kejadian di situ. Nah setelah mereka mengatakan bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami dan kami menyaksikan. Nah sudah itu mereka itu bersujud kepada Allah. Tapi tidak nyata Allah, melainkan nyata pada Muhammad. Dia bersujud kepada nama, tapi tidak dengan nama, melainkan yang wujud serta nama. Itulah Muhammad. Nah, tempatnya mereka bersujud itu disebut masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Masjid yang mulia. Yang mulia bukan tempat sujudnya. Yang mulia bukan masjidnya. Tetapi yang di tempat sujud itu yang mulia. Siapa itu yang mulia? Yang mulia itu Muhammad. Kalau yang sujud, bukan yang mulia, tetapi yang dimuliakan oleh Muhammad. Itulah ruh. Itulah diri kita sebenarnya diri. Itulah mukmin. Disitulah mereka bersujud. Disitulah Masjidil Haram.
hakikat. Begitu ceritanya. Kemudian pada surat Ali Imran ayat 96-97 itu juga diceritakan bahwa di dalamnya ada ayat-ayat. Nah, kalau ayat-ayat ini kan sudah jelas kita tuh. Sudah tahu kita ceritanya. Ayat-ayat itu adalah ruh itu sendiri. Ruh itu sendiri ayat. Ayat Rasul. Rasul itu adalah ayatnya Allah. Sedangkan Allah itu adalah kitab. Kitab itu artinya menyimpan yang awal, menyimpan yang akhir. Menyimpan yang zahir, menyimpan yang batin. Nah, kita masuk kepada cerita berikutnya. Ayat itu saya katakan ada ruh. Apakah benar begitu? Ya, benar begitu. Karena seketika Nabi Muhammad berkata, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Waktu itu kan sahabat bertanya, Ya Rasulullah, mahwal kitab. Nah, pertanyaan ini disampaikan oleh sahabat karena Nabi kan tidak pernah bawa buku. Tidak pernah megang buku. Tapi Nabi ngomong tentang buku. Makanya dia tanya, Ya Rasulullah, mahwal kitab. Dijawab oleh Nabi, Al-Kitabul Quran. Ya, kitab itu kan bacaan. Kitab itu Quran, bacaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Allah itu kitab. Padanya ada yang awal, ada yang akhir. Ada yang zahir, ada yang batin. Makanya kita dapatkan kalimat yang berbunyi wal awalu wal akhiru wa zahiru wa batinu. Apakah itu Allah yang awal? Apakah itu Allah yang akhir? Apakah Allah yang batin? Apakah Allah yang zahir? Tidaklah. Tetapi Allah mengawali. Allah mengakhiri. Siapa yang diawali? Yang diawali adalah Muhammad. Siapa yang diakhiri? Yang diakhiri adalah Muhammad. Kemudian Allah yang batin, Allah yang zahir. Nah, apakah Allah yang batin? Tidak. Yang batin itu Muhammad. Apakah Allah yang zahir? Tidak. Yang zahir itu adalah Muhammad. Muhammad itu tempat zahirnya Allah. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan wujud serta Allah tadi. Nah, seketika dia berkata kitab, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, mahwal kitab? Dijawab Quran. Seketika sahabat bertanya, Ya Rasulullah, mahwal Quran? Barulah dijawab oleh sahabat, oleh Rasul, oleh Nabi, bahwa ayatu bainatu bisudur allazina utul ilmi wa may yajhadu bi ayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat di dalam dada kamu. Tidaklah menzalimi, tidaklah yang mengingkari ayat itu kecuali orang-orang yang zalim. Artinya kitab itulah Quran, Quran itu adalah ayat, ayat itu adalah ruh. Jadi isi daripada Baitullah itu adalah ayat atau ruh. Nah, begitu saudara. Nah, di antara ruh tadi, di antara ayat tadi ada makom Ibrahim. Fi ayatu bainatu makoma Ibrahim. Nah, di dalamnya ada ayat-ayat, di antaranya adalah makom Ibrahim. Timbul suatu pertanyaan, siapa itu Ibrahim? Nah, itu. Nah, Ibrahim itu dia adalah imam bagi semua kita. Kita yang bagi manusia, bukan manusia, kita yang bagian daripada manusia itu ruh. Itu. Nah, ketahuannya di mana? Pada surah Al-Baqarah 125. Al-Baqarah 125. Yang bunyinya adalah
Wa izi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atamahunna qala inni ja'aluka imam malinas qala wa min zuriyati qala la yanalu ahdi sholimin. Artinya adalah ingatlah. Nah, lagi-lagi Allah ngomong sama kita itu melalui Rasulullah. Ingatlah seketika Tuhanmu menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kemudian Ibrahim mampu menyelesaikan kalimat itu. Maka dikatakan kepada Ibrahim, hari ini aku jadikan engkau, hai Ibrahim, imam bagi manusia. Ya, imam bagi manusia. Artinya Ibrahim itu imam bagi dia pada bagian manusia itu, ruh. Nah, ternyata di dalam rumah itu Ibrahim itulah imam. Kita bukan imam, karena kita berada di belakang beliau, namanya makmum. Lalu Muhammad itu siapa? Muhammad adalah yang dihadapi oleh Ibrahim. Muhammad itu adalah yang dihadapi oleh kita. Dalam bahasa Arab namanya kiblat. Jadi Muhammad itu adalah kiblat, tempat kita menghadap. Yang kita hadapi Allah tidak nyata Allah, melainkan nyata kiblat atau hadapan. Dia bernama dengan nama Muhammad. Nah, setelah kita tahu ternyata Muhammad adalah kiblat, Ibrahim adalah imam, dan kita pun telah sujud di tempat itu kepada Allah yang nyata adalah Muhammad. Dan itu pun tempat disebut dengan sujud. Tempat sujud yang diberi nama Masjidil Haram. Tempat sujud tidak mulia yang di tempat sujud itu adalah Muhammad. Kalau kita bukan mulia, tetapi yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Kalau kita di tempat itu. Kalau tidak, ya tidak. Makanya sholat itu penting. Nantinya begitu. Nah, sudah. Jadi, tibalah saatnya Muhammad tadi, setelah dia bernama Alhamdulillahi, maka dia akan bernama dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini maaf saudaraku, saya menyampaikan ini sambil menggosok atau mensetrika. Tapi nanti kita bikinkan juga lah yang khusus lah. Ini kan untuk mengisi waktu, jangan sampai waktu kita kosong. Karena ingatan ini, pemikiran ini, rasa ini tidak pernah mau berhenti untuk berjalan menuju Allah. Baik dengan rasa, dengan ingatan, dengan kesadaran. Maka kita menggunakan momen ini sebagai sesuatu untuk menyampaikan dan menyatakan kajian ini. Nah, jadi sampailah waktu Muhammad tadi hendak berganti nama dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Nah, setelah semua nur Muhammad yang ada di Baitullah tadi, dia bernama dengan nama Mukmin. Karena dia sudah menyaksikan Allah, tidak nyata Allah, mereka nyata Muhammad di dalam itu, atau di tempat itu. Maka tibalah saatnya Muhammad hendak menjadikan segala sesuatu. Seperti yang kita katakan tadi, yang kita ketahui tadi, sebenarnya yang menjadikan segala sesuatu itu adalah Allah. Tetapi karena Allah sudah menyatu dia dengan Muhammad, menyaru dia dengan Muhammad, gaib dia dengan Muhammad, makanya bernama Alif Lam Mim tadi. Maka itu kita istilahkan Muhammad yang menjadikan. Nah, pertama Nur Muhammad yang bernama Mukmin tadi diambil dari Baitullah. Nah, dimasukkanlah dia ke dalam tubuhnya yang terbuat dari cahaya. Nah, inilah dia makhluk berikutnya
yang disebut dengan malaikat. Mereka adalah Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Rokib, Atib, Mungkar, Nangkir, Ridwan, Malik, dan nama-nama lainnya yang kita tidak tahu. Itulah kelompok para malaikat. Yang casingnya, tubuh badan jasadnya terbuat dari cahaya. Isinya adalah mukmin atau Nur Muhammad yang bersaksi di dalam rumah tadi. Kemudian diambillah mukmin atau Nur Muhammad yang ada di dalam Baitullah tadi, dimasukkan ke dalam casing atau tubuh badan jasad yang ianya terbuat dari tanah, maka terjadilah Adam. Nah, dari Adam inilah nanti lahir Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, dan seterusnya sampai Musa, Harun, Daud, hingga Isa. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut sampai Nabi Isa itu terbuat dari Nur Muhammad. Mereka adalah turunan Muhammad. Ini yang tidak kita pahami di akhir zaman. Mentang-mentang dia muncul terakhir, kita katakan dialah terakhir. Padahal dia awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Inilah kisahnya. Bagaimana mungkin Nabi Isa itu kakaknya dia, nabi-nabi yang lain itu di atasnya dia, sedangkan semua nabi dari Adam sampai Isa, para wali termasuk kita, ruhnya adalah Nur Muhammad. Nah, itu. Maka benarlah kalau seketika dia berkata, Ana abul arwah, aku adalah bapak para ruh. Benar itu. Nah, jadi seketika sudah masuk kepada fase ini, dia sudah bernama dengan nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu bagi Allah. Dijadikan Rob atas alam semesta. Rob itu artinya pembina, pembangun. Yang menjadikan langit, bumi, beserta isinya dan alam semesta. Ya bermula daripada itu tadi. Tapi saya lanjutkan dulu cerita tadi. Kemudian diambil lagi Nur Muhammad atau mukmin tadi. Maka diparilah dia atau dimasukkanlah dia ke dalam casing yang terbuat dari api. Itulah bangsa jin, bangsa Azal bin Janu yang kita kenal sebagai iblis hari ini. Itu. Nah, itu pada level berapa itu? Level pertama, Allah menjadikan kepada Muhammad 4 pasal. Yaitu bumi yang diberkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin. Itu level pertama. Level kedua, yaitu tadi, ada mukmin yang bertubuhkan cahaya, namanya malaikat. Ada mukmin yang tubuhnya tanah, namanya Adam, beserta para nabi-nabi, wali-wali dan termasuk kita. Ada tubuhnya yang terbuat dari api. Itulah bangsa jin, bangsa Azal bin Janu, ini dikatakan iblis hari ini. Itu level 2. Nah, level ketiga, Muhammad tadi, setelah bernama Alhamdulillahirabbil alamin, mengambil Nur Muhammad atau mukmin yang di Baitullah tadi, dimasukkanlah dia ke dalam air sebagai casingnya, angin sebagai casingnya. Maka bernamalah dia dengan nama Roh Rehan atau Roh Angin. Dan biasa kita dengar atau kita sebut dengan istilah An-Nasir Angin. An-Nasiru itu artinya akulah rahasia. Rahasia apa? Rahasia angin. Di dalam An-Nasiru itu adalah aku. Bukan aku, tapi bagian daripada aku. Itu maksudnya. Nah, jadi seketika mukmin itu diambil, dimasukkan ke dalam casing, dia terbuat dari angin
namanya roh rehan. Diambil lagi, casingnya atau tubuhnya terbuat dari air, namanya roh rahmani. Diambil lagi Nur Muhammad tadi atau mukmin tadi, dimasukkan ke dalam casing yang terbuat dari tanah. Pada level yang ketiga ini namanya roh jasmani. Nah, pada level kedua Nur Muhammad dimasukkan dalam tanah, itulah Adam, Idris, Nuh, Hud sampai nabi-nabi termasuk kita. Nah, di level ketiga ini namanya roh jasmani. Itu. Kemudian diambil lagi Nur Muhammad tadi atau mukmin tadi dari Baitullah yang casingnya terbuat daripada api. Maka bernamalah dia roh idafi. Itu level 3. Nah, sekarang masuklah ke level 4. Di saat Muhammad itu bernama Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di level 4 inilah Allah dan Rasul yang nyata ianya pada Muhammad menjadikan rehan, rahmani, jasmani, idafi, roh angin, roh air, roh tanah, roh api disatukan. Dari sini terbentuk langit, terbentuk bumi, dan terbentuk segala sesuatu yang ada di antara kedua-duanya. Dari sinilah terjadinya langit, terjadinya bumi, terjadinya segala sesuatu yang ada yang seperti kita ketahui, termasuk tubuh kita, terbuat dari 4 anasir tersebut yang digabung tadi. Itu saudara. Nah, hal ini kan sulit dipercaya. Jika kita katakan Muhammad itu yang menjadikan langit dan bumi, kan sulit kita percaya. Karena kita memandang beliau seketika beliau bernama dengan nama Muhammad. Kita lupa nama beliau ada Alif, ada Amim, ada Alif Lamim, ada Alhamdu, ada Alhamdulillah, ada Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seketika dia bernama Alhamdulillahirabbil alamin, waktu itulah dia menjadikan alam semesta dengan izin Allah. Sebenarnya Allah yang menjadikan, tapi karena Allah tidak nyata lagi, mereka nyata pada beliau, maka beliau lah yang menjadikan dengan nama Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Nah, hal ini terjadi sewaktu Nabi Muhammad turun ke dunia, menjelma sebagaimana manusia biasa seperti kita. Jadi dia turun ke dunia itu dalam rangka untuk menyatakan keberadaan kita atau untuk membangkitkan akhlak. Nah, sewaktu dia menjelma seperti kita, yang lucunya adalah dia dimusuhi oleh ciptaannya sendiri. Dia diancam oleh makhluknya sendiri. Bahkan dikejar-kejar hendak dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Maka ini lucu. Bagaimana analoginya Pak Abu Fikri? Ya, analoginya adalah seorang pawang daripada singa, katakanlah begitu. Pawang harimau, pawang buaya. Yang sang pawang ini sering memberikan makan minum, sering melayani, sering memberikan fasilitas. Sehingga hewan-hewan buas ini menjadi jinak. Karena dia tahu persis kebaikan sang pawang, sang tuan. Suatu ketika, sang pawang ini mencoba pandangan sang singa. Seketika sang pawang menggunakan tubuh atau topeng yang bentuk tubuhnya itu seperti singa. Jadi dibuat kepalanya, badannya, kakinya seperti singa betulan. Jadi sang pawang ada di dalamnya itu. Apa yang terjadi? Singa tidak kenal lagi siapa singa baru ini. Tidak kenal lagi dia. Karena sang pawang tidak nyata, yang nyata adalah singa baru. Nah, akhirnya singa-singa yang lain
atau harimau-harimau yang lain, atau buaya-buaya yang lain yang diurus oleh pawang dengan segenap kasih sayangnya tadi. Ya, dia menghajar. Dia memukul singa baru ini. Dia memukul harimau baru ini. Dia memukul buaya baru ini. Karena itu adalah tabiat hewan. Karena dia takut diambil kekuasaannya. Jadi pukulnya singa baru ini. Dipukulnya harimau baru ini. Karena dia kira itu lawan. Padahal itu adalah pawang atau tuan yang menyayanginya selama ini. Nah, itulah kejadian Muhammad. Seketika dia menyatakan dirinya seperti kita, seperti manusia, akhirnya dia dimusuhi oleh hambanya sendiri. Diancam oleh makhluknya sendiri. Bahkan hendak dibunuh oleh makhluknya sendiri. Karena Muhammad itu wujudnya sama dengan kita. Nah, itulah kisahnya, saudara. Nah, sewaktu itulah dia berdakwah. Nah, dia berdakwah. Jadi sahabat-sahabatnya tidak semuanya kenal dengan siapa itu Muhammad. Hanya beberapa gelintir saja. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Hanya 11 orang yang tahu siapa Muhammad. Begitu sulitnya menjelaskan kajian ini. Sudah. Nah, sewaktu itu berkatalah orang Yahudi, Nasrani, para ahli kitab kepada para sahabat. Apa dia bilang? Wah, dangkal sekali kajian kalian itu. Cetek, kata orang Palembang. Kajian kalian itu cetek, dangkal. Nah, kisah ini dilaporkanlah oleh sahabat kepada Rasul. Mereka terganggu dan tersinggung dengan ungkapan itu. Ya, kata Nabi Muhammad, ya biarin aja lah. Tidak apa-apa, wajar sih kalau kajian kita itu dangkal. Kita kan baru belajar, kalau mereka kan udah lama. Tapi sahabat tetap tidak setuju. Sahabat tetap memberontak dia karena ketersinggungan. Jadi kata Nabi Muhammad, ya gimana? Maunya kalian apa? Ya maunya kami yaitu ya Rasulullah. Kami akan menunjukkan kelebihan kita daripada mereka. Bukankah kita telah menerima kesempurnaan dari semua ajaran Allah dan Rasul? Oke, kata Rasulullah. Kalau begitu caranya, kalau begitu maunya kalian, oke. Nah, sekarang begini. Kalian datangi para ahli kitab itu. Yahudi, Nasrani, Majusi itu datangi. Tanyakan kepada mereka. Jika kalian memang benar, pertanyaannya adalah, siapakah pencipta langit dan bumi? Tanyakan kepada mereka. Siapa pencipta langit dan bumi? Nanti, pasti mereka akan berkata, Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Allah. Maka menjawab sahabat. Kan benar ya Rasulullah, kalau mereka menjawab Allah. Ya, jangan dibantah dulu. Tanya dulu, kata Rasulullah. Tanya kepada mereka itu. Siapa pencipta langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Akhirnya, para sahabat mendatangi ahli kitab. Dan menanyakan itu tadi. Menanyakan. Wahai ahli kitab, kalau memang kalian tuh hebat, tinggi dalam kaji, tolong jawab pertanyaan kami. Apa itu pertanyaannya? Kata ahli kitab. Kalau memang kamu hebat kajiannya, tolong jawab pertanyaan kami. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Ya sontaklah para ahli kitab tadi tertawa terbahak-bahak. Tertawa dia. Hahaha. Kenapa dia tertawa? Karena terlalu dangkalnya pertanyaan itu. Apa mereka bilang? Wah, jangankan kami yang akan jawab, bayi kami aja bisa jawab itu. Ya jawab dulu
kata sahabat. Baik, kami jawab. Yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah. Nah, kamu mau bilang apa? Dari Adam sampai Isa, semua orang tahu yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah. Dah, diam sahabat. Setelah diam, dia pun pulang menemui Nabi. Sambil sedih, sambil kecewa, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, benar mereka berkata bahwa yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Allah." Nah, sahabat sebenarnya jengkel, tapi tidak bisa mengungkapkan. Ya, pertanyaannya mudah, jawabannya sudah jelas. Itu menurut sahabat. Nah, pada waktu itulah Allah itu berkata. Yang kata itu berbunyi, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sayaqulunallah. Qulil hamdulillahi. Balhum katsirah la ya'lamun." Katakanlah, hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad, buka rahasianya hai Muhammad, bahwa yang menjadikan langit dan bumi itu bukan Allah, tetapi alhamdulillahi. Namun mereka kebanyakan tidak tahu. Nah itu. Nah, kisah ini ada pada surat Luqman ayat 25. Nanti saudaraku cek di situ. Nah, sewaktu itulah beliau menyampaikan berita bahwa langit dan bumi itu beserta isinya termasuk tubuh badan jasad dan semuanya berasal daripada beliau dan beliau yang menjadikan. Sewaktu beliau bernama dengan nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kisahnya saudara. Jadi kembali kepada tema kita tadi, Isra wal Mi'raj. Nah, Masjidil Haram itu yaitu Baitullah, tempat para ruh sujud tadi. Maka diperjalankanlah ruh itu satu persatu ke dalam dunia, ke dalam kandungan emaknya, ke dalam tubuhnya, kemudian mereka lahir. Nah, mereka itu diturunkan dari Masjidil Haram, diisrokan, diperjalankan. Oleh siapa? Oleh Muhammad sebagai ayahnya. Jadi subhanallazi, maha suci dia. Dia siapa? Dia yang memperjalankan. Itu Muhammad yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Ya turunannya, anak-anaknya tadi. Mukmin tadi. Nah, turunannya, anak-anaknya, dalam bahasa Arab kan itu bani itu. Bani. Kalau anak bin, anak-anak bani. Nah, Muhammad inilah yang memperjalankan anak-anaknya di dalam kegelapan. Maka anak-anak ini disebut Israel. Anak-anak yang diperjalankan di dalam gelap. Anak-anak diperjalankan di malam hari. Itu Muhammad lah yang memperjalankan ruh tadi, anak-anaknya tadi, di dalam 3 kegelapan. Nah, kenapa Muhammad dikatakan bapak atau ruh dikatakan anak? Yaitu tadi, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh. Semua ruh itu berasal pada aku. Nah, Adam itu bapak tubuh. Nanti Adam terbuat dari tanah. Nah, tubuh-tubuh terbuat dari tanah. Rohnya Adam itu adalah anaknya aku. Anak aku, roh Adam itu. Nah, jadi yang memperjalankan hamba tadi, abdi fi qalbi mu'min tadi, itu adalah Muhammad. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Dari tempat sujud mulia tadi. Dimasukkan ke dalam gelap, yaitu dunia. Tubuh hati. Jadi hati, tubuh, dunia adalah alam gelap. Alam yang menjadikan mereka susah untuk menatap Masjidil Haram lagi. Nah, mereka kan dari Masjidil Haram tuh. Dari tempat sujud yang mulia. Setelah masuk ke dunia,
masuk ke tubuh, masuk ke hati. Dia lahir pada usia 7 tahun, diajar, dididik oleh orang tuanya untuk dapat melihat kembali kepada Masjidil Haram, tempat mereka bermusa, tempat mereka bermula tadi. Nah, waktu itu mereka mengatakan alangkah jauhnya tempat sujud itu. Nah, kalimat inilah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu bendanya itu juga. Jadi dia berangkat dari Masjidil Haram, diperjalankan, masuk ke dunia, ke tubuh, ke hati. Nah, seketika dia lahir, dia menatap Masjidil Haram itu, dia berkata, alangkah jauhnya tempat sujud itu. Maka jadilah tempat sujud itu disebut Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, bendanya itu saja. Itu juga barangnya. Bedanya adalah saat dia start, turun ke dunia, turun ke tubuh, turun ke hati, namanya Masjidil Haram. Saat dia kembali, keluar dari hati, keluar dari tubuh, keluar dari dunia, dia ingin bertemu dengan Tuhannya di tempat itu seperti dulu lagi. Nama lokasi itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa hanya berbeda nama, sebutan, situasi, dan kondisi. Kalau start itu Masjidil Haram, kalau finish itu namanya Masjidil Aqsa. Persis kayak lapangan, siklus bundaran. Kalau ada orang lari, pasti start. Nah, dia akan berlari mutari lapangan kepada finish. Ya, finish garisnya itu juga, start garisnya itu juga. Kira-kira begitu, saudara. Nah, itu. Nah, makanya surat yang menjelaskan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriya min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Nama surat itulah Bani Israel. Bani itu anak yang diperjalankan di malam hari oleh ayahandanya. Nah, menjelaskan ini Nabi Muhammad harus bercerita tentang dirinya sendiri yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebenarnya dia menceritakan tentang kita, saudara. Itu kisahnya. Ini baru cerita Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Apalagi mau disampaikan lagi yang lain-lain, tambah panjang video kita ini. Begitu. Nah, tapi saya selesaikanlah masalah masjid ini, kan. Jadi setelah anak-anak tadi diturun ke dunia, dimasukkan ke dalam tubuh, ditarik ke dalam hati, seketika dia dipanggil oleh Allah dan Rasul dalam bentuk suara azan untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan berkumpul kembali seperti dulu di Baitullah itu dengan ingatan, perasaan, dan kesadarannya. Maka dia coba untuk melepaskan diri dari kungkungan hati yang gelap, yang pada hati itu terdapat pengaruh sifat manusia, yaitu pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Yang dihimpun sifat itu menjadi ajib ria, takabur, iri, dengki, hasud, pinah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 menjadi 14. Maka menjelmalah dia menjadi benci, dendam, dan menghancurkan. Itulah sifat manusia yang menjadi kegelapan bagi anak tadi atau ruh tadi seketika dia masih di dalam hati, tidak berjalan menuju Tuhannya di dalam sholat. Itu kegelapan yang pertama. Kegelapan yang kedua adalah seketika dia berhasil keluar dari hatinya, berhasil menguasai dirinya untuk tidak bersifat dengan sifat yang 17 tadi, untuk tidak bersifat dengan sifat manusia yang 17 tadi. Maka dia berhadapan dengan kegelapan yang kedua, tubuh yang membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat, kendaraan, macam-macam. Itu kegelapan. Kegelapan itu artinya yang akan masuk menghambat seketika dia berjalan menuju Tuhan. Itu. Makanya dalam sholat yang sering muncul apa? Yang sering muncul itu harta, ya, pakaian, rumah. Itu kegelapan namanya. Sehingga dia terganggu untuk bertemu Tuhannya di dalam sholat. Nah, seketika dia berhasil untuk melepaskan dirinya dari kegelapan yang kedua tadi, yaitu tubuh, badan, jasad, maka dia bertemu dengan dunia. Di situ ada tahta, ada harta, ada wanita, atau laki-laki bagi perempuan. Nah, inilah 3 kegelapan yang menjadi sebab para anak-anak tadi susah untuk
hadir dan datang kepada Allah dan Rasul di tempat itu. Walaupun syariat semua itu dijadikan Bakkah di alam sana, dijadikan Mekah di alam sini. Baitullah di alam sana, dijadikan Ka'bah di alam sini. Di situ ada makam Ibrahim, di sini juga ada makam Ibrahim sebagai tanda Ka'bah. Ka'bah tanda Baitullah. Nah, untuk hadir di situ saja begitu berat, begitu sulitnya, dihambat oleh 3 kegelapan tadi. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Rasul dengan kalimah ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu melihat hamba yang menghambat atau dihambat oleh orang untuk sholat? Atau adakah kamu melihat hamba dihalang-halangi oleh orang untuk bertemu dengan Tuhannya dalam sholat? Jawabnya tidak. Karena pertanyaannya adakah kamu melihat? Tapi terasa. Apa yang dia rasakan? Pengaruh penyakit hati dalam hati. Pengaruh kebutuhan tubuh pada tubuh. Pengaruh kebutuhan dunia pada dunia. Itulah yang menghambat hamba untuk datang kepada Tuhannya di dalam sholat. Itu terbukti, itu fakta. Itu terasa adanya. Nah, itu saudaraku. Nah, kemudian itu cerita Bani Israel. Itu cerita Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Saya tambah sedikit lagi bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itulah Baitullah. Itulah dia yang diberkati. Kalimat ini ada pada surah Ali Imran ayat 96-97 tadi. Inna awala baiti wudi alinnasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Nah, jadi ya Masjidil Haram yang diberkati itu yaitu tempat kita sujud pertama kali. Masjidil Aqsa yang diberkati itu yaitu tempat kita sujud pertama kali. Nah, kalau yang di Mekah itu ya bagaimana mau diberkati? Kena banjir, banyak copet. Apalagi Masjidil Aqsa yang di Palestina. Berbunuh-bunuhan, berbantai-bantaian, berkah apa itu? Nah, ini yang tidak terpikirkan oleh kita di akhir zaman. Karena kita menerima saja, menampung saja tanpa kita berpikir tentang apa dan bagaimana kisahnya. Nah, inilah kelebihan para aulia dan anbiya menyampaikan kajian hakikat yang dijelmakan hakikat itu pada syariat. Waduh. Mungkin itu saja saudaraku yang bisa saya sampaikan. Saya pikir mudah juga menyampaikan kajian sambil bekerja. Ternyata konsentrasi, energi pikirnya lebih banyak terkuras ketimbang ceramah sambil duduk. Gitu. Namun dalam penutupan ini saya sampaikan bahwa banyak orang bertanya kenapa Pak Bu Fikri kok bisa tahu seperti itu. Yang pasti itu adalah Allah dan Rasul yang mengajarkan melalui Muhammad dan para mujadid-mujadidnya. Dan termasuk juga pelajaran daripada orang tua kita. Ditambah lagi dengan linuriyu min ayatina. Di tempat itu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kalau kita datang di situ, kita belajar di situ, kita bertanya di situ, maka akan dibukakan cerita tentang ayat. Satu ayat menjelaskan semua. Cerita tentang ruh, tentang Nur Muhammad. Dia ada pada semua kisah. Ada di langit, di bumi. Di antara kedua-duanya, ada dalam tubuh kita, tubuh hewan, tubuh tumbuhan, semuanya. Itu adalah ayat, itulah ruh. Di situ kita dapatkan. Makanya apa yang kita sampaikan terkadang ada di Quran, terkadang ada di hadis, terkadang tidak. Tapi sebenarnya ada di Quran, ada di hadis, cuma kita tidak bisa melihatnya, itu saja. Nah, demikian saudaraku. Demikian kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.